Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya Roy Suryo merasakan jadi bahan praktikum sahabat. Bukan di laboratorium forensik, tapi di meja satire. Agri Panani muncul bukan sebagai peneliti, tapi sebagai dokter gadungan yang sok melakukan otopsi ibu hamil hanya bermodal gambar. Dan semua orang langsung paham, oh ini bukan soal dokter, ini soal Roy Suryo. Seperti apa videonya? Ini kita cek secara bersama-sama. Jadi Kak Pak, ini namanya demokrasi ya. Kalau tadi dikatakan itu ada demokrasi dua loh, orang yang sangat cerdas gitu. Menurut saya enggak lah. Itu namanya orang melarikan diri ya kayak gitu. Ya bahkan dia menyebutkan dengan membanggakan dan pakai metafor bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun. Wah, hebat banget Nabi Musa dan Nabi Harun ketemu Fir'aun. Makanya sebenarnya kan ada seorang penulis ya, ada seorang jurnalis senior namanya Lukas Warso yang itu sebenarnya menyelamatkan si Egy dan menyelamatkan Damai Lubis. Gak usah ada dikatakan Nabi Harun dan Nabi Musa ya, itu gambarnya nih. Karena gambarnya kecil, saya tunjukkan aja pakai ini deh. Apa tuh? Bumi goncang-gancing, langit gelap-gelap, Alkisah di negara Oslo ya. Datanglah dua ini ada dalam dunia pewayangan yang namanya tuyul. Ini ada tuyul. Ya, tuyul nggak tahu namanya, pokoknya tuyul aja. Datang ke Jeniprit. Wah, biasanya tahulah ini siapa. Kemudian mereka minta nggak ada hitam di atas putih, nggak ada pernyataan maaf. Dia malah berkata, saya nggak pernah minta maaf. Saya nggak pernah juga menyatakan bersalah. Ijazahnya tetap palsu. Loh, kok bisa SP3-nya diberikan? Itu pelanggaran hukum ya. Pelanggaran hukum itu ya, ternyata tetap diberikan. Jadi inilah ketimbang siaran. Jadi Mbak Elvira dan seluruh pemirsa head to head CNN, kalau mereka bersalah sebenarnya nggak bisa begini. Kalau mereka bersalah tuh harusnya dengan satu kata, tobat mereka. Jadi mereka tuh harus tobat gini loh. Nah, tobatlah mereka. Kita wah, jadi harus tobat mereka, minta maaf. Bumi goncang-gancing, langit gelap-gelap, ijazah palsu tetap akan terbukti palsu nanti di sidang pengadilan. Mas Apri dokter, Mas Agri dokter ya Mas. Kalau tadi versi wayang, kalau dokter apa Mas Agri? Dokter apa nih? Ini dokter gadungan ini. Dokter apa nih Mas Agri? Ini dokter gadungan ini. Ini nggak boleh nih. Ini gadungan ini. Edukasi buat masyarakat. Ini dokter gadungan. Seluruh rakyat Bohongan. Indonesia. 270 juta penduduk rakyat Indonesia. Pernah ya. gelar nggak? Oke. Pernah bergelar apa ini? Ini apa ini? Pernah bergelar apa? Nah, ini show, it's part of the ini show. adalah Iya. contoh foto orang hamil. Ini dokter Apa gadungan. yang dilakukan Mas Roy hari ini gadungan. dan kawan-kawan Nggak adalah bisa. beliau memeriksakan istrinya ke dokter. Nggak bisa. Itu adalah membawa ini, Wah. tidak membawa suami istrinya. Nah, kemudian apa yang dicek? Gambar. Hari ini terjadi. Hari ini yang menghebohkan Indonesia ini terjadi. Nah, dia cek perutnya. Ini dokter gadungan. Dia cek perutnya, ya. Kemudian dia sudah langsung mengambil kesimpulan. Oh, bayinya sungsang. Oh, kakinya cuma satu, cacat. Oh, muter-muter terus. Ini yang terjadi. Hiruk pikuk seluruh Indonesia ini yang dia lakukan adalah penelitian hanya memakai foto. Jadi bukan istrinya yang dibawa ke dokter, bukan kandungannya yang diperiksa, tapi foto postingan dia sandi, foto kopian sebelumnya itu yang diteliti oleh Roy Suryo. Yang sampai dari ini ribut terus. Nah, kemudian apakah kemudian seluruh masyarakat Indonesia akan dibuat hiruk pikuk seperti Roy Suryo yang dia meneliti memakai foto. Jadi bukan perut, bukan bayi yang diperiksa oleh dokter. Foto. Bayangkan foto yang foto yang diperiksa sehingga hiruk pikuk seluruh negeri ini. Oke. Ya. Gambarannya ini seperti aksi teatrikal ya, memberikan gambaran seperti ini. Gambaran dari Mas Roy Suryo tadi. Ini yang punya ijazah asli ya. MKes, Magister Kesehatan dari UGM aja nggak berani pakai snapchat kayak gini. Ini dokter palsu ini. Dokter palsu.
Analog Agri Panani itu saya kira sangat sederhana tapi mematikan. Mau bedah tubuh manusia tapi yang dipakai gambar. Mau menyimpulkan kondisi medis tapi tanpa pasien, tanpa sampel, tanpa alat. Nah, disitulah Roy Suryo telanjang bulat secara metodologi. Roy mengklaim penelitian ilmiah atas ijazah tanpa dokumen asli, tanpa akses resmi, tanpa otoritas akademik, tanpa verifikasi institusi. Cuma fotokopi, cuma asumsi, cuma kepercayaan diri yang berlebih. Dalam dunia ilmu pengetahuan, itu bukan riset, tapi itu adalah merupakan halusinasi yang dikasimi. Dan ketika Agri Panani memparodikan itu lewat dokter gadungan, Roy Suryo CS tak berkutik sahabat. Karena satire yang baik itu begini, tidak perlu teriak, tidak perlu marah, cukup logika yang ditarik sampai absurd. Dan publik langsung paham, oh jadi selama ini kita disuruh percaya hanya otopsi dari foto. Lebih ironis lagi, Roy Suryo yang sering mengaku saintifik justru tumbang oleh logika paling dasar. Ilmu itu butuh objek asli, bukan bayangan. Dan sejak momen itu sahabat ya, Roy Suryo CS tidak lagi terlihat sebagai pembongkar kebenaran. Mereka berubah jadi bahan ilustrasi kegagalan berpikir kritis. Dan Agri Panani tidak membantah Roy dengan data panjang. Dia cukup memperagakan betapa konyolnya metode Roy. Dan itulah pukulan paling sakit. Bukan dibantah, tapi ditertawakan secara intelektual satu studio. Tanpa perlu sidang, tanpa perlu debat, cukup satu satire yang tepat sasaran. Akhirnya pada posisi ini, mau tidak mau, gen teroris ini game over sahabat. Lalu muafiq ila qaul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi